10 pekerjaan yang tidak biasa namun punya penghasilan tinggi di dunia. Saat ini, banyak orang mulai kesulitan mencari kerja karena masih bingung dengan kemampuan yang dimiliki. Pasalnya, kemampuan ini melekat kepada riwayat akademik yang selama ini kita tempuh. Misalkan saja, dokter, maka orang tersebut cenderung mengambil kuliah jurusan kedokteran. Siapa sangka, ternyata di dunia ini ada ratusan pekerja yang mungkin saja tidak kita ketahui ternyata ada dan bisa dicoba. Sebagian profesi kurang dikenal dan tidak biasa ini kadang menghasilkan bayaran yang cukup menjanjikan. Beberapa pekerjaan ini mungkin tidak sesuai dengan pemikiran sebagian orang atau kurang masuk di akal. Tapi percaya atau tidak, pekerjaan ini nyata dan dilakukan oleh orang sungguhan. Pekerjaan yang tidak biasa sering memberikan lingkup untuk bekerja secara fleksibel. Berikut ini kami rangkum 10 pekerjaan yang tidak biasa yang ada di dunia. Tester deodoran. Tester deodoran atau seringkali disebut armpit sniffer bekerja bagi produsen deodoran untuk memastikan kualitas produk. Profesi yang disebut sniffer ini menghabiskan hari-hari mereka di ruangan panas atau di luar ruangan, terkadang mengendus sampai 60 kali ketiak setiap jam. Tujuan mereka adalah menentukan seberapa efektif deodorannya. Meski bagi beberapa orang pekerjaan ini mungkin terdengar aneh dan sedikit jorok, tapi seorang tester deodoran bisa meraup pendapatan per tahun senilai lebih dari 28 miliar atau sekitar 2,3 miliar per bulannya. Princeton Consumer Research adalah salah satu perusahaan terkemuka yang melakukan tes seperti ini untuk sejumlah perusahaan kosmetik. Menurut salah seorang staf peneliti senior yang bekerja di perusahaan tersebut, beberapa orang cenderung berpikir bahwa penguji deodoran bekerja di bidang ini memiliki minat khusus di ketiak. Namun kenyataannya, para peneliti sendiri bahkan menganggap pekerjaan ini cukup memalukan. Kenyataannya, bau badan beberapa orang yang mereka jumpai ada yang bahkan benar-benar mengerikan. Stunt tester. Kalian mungkin pernah melihat pertunjukan seperti X Factor atau Fear Factor, di mana salah satu tantangannya adalah untuk memakan serangga hidup atau serangga. Untuk memastikan bahwa makanan-makanan menjijikkan tersebut sangat cocok untuk dimakan, perusahaan menyewa penguji akrobat. Mereka mencoba memakan yang tidak jelas atau mengerikan untuk memastikan tidak ada yang terluka. Karena resiko tinggi yang dilibatkan, pekerjaan tester ini dibayar cukup besar. Bed tester. Mencoba kasur mewah dengan kualitas terbaik mungkin bisa menjadi pekerjaan paling menyenangkan dengan bayaran yang juga memuaskan. Upah yang diterima bisa mencapai $1.500 US per kasur tiap bulan atau sekitar 20 juta. Parameter yang digunakan adalah tingkat kenyamanan terhadap kasur yang digunakan. Biasanya para produsen akan menghubungi perusahaan atau individu untuk melakukan tes ini agar mereka dapat meneliti dan mengetahui kualitas produk mereka. Tukang tidur profesional. Jika di bed tester tadi pekerjaan yang dilakukan adalah mencoba kenyamanan tempat tidur, maka pekerjaan yang satu ini adalah mencoba kenyamanan saat tidur di hotel. Sebuah hotel di Finlandia mempekerjakan seorang staf sebagai professional sleeper untuk menguji kenyamanan tidur di hotel mereka. Individu tersebut tidur di salah satu tempat tidur hotel yang berbeda setiap malam dan menulis ulasan tentang kepuasannya terhadap masing-masing tempat tidur tersebut. Pengamat cat kering. Ada alasan mengapa tembok yang baru dicat terkadang dipasang petunjuk bertuliskan "jangan disentuh". Hal ini disebabkan karena cat tembok tidak bisa mengering seketika. Waktu yang dibutuhkan cat untuk mengering diduga mencapai hitungan jam. Bisa dibayangkan jika orang yang memperhatikan tembok terus hingga cat mengering terdengar seperti pekerjaan yang paling membosankan di dunia. Seorang pria asal Inggris bekerja sebagai peneliti Dulux untuk menonton berapa lama proses yang dibutuhkan untuk cat agar benar-benar mengering. Full-time Netflix viewer. Jika kalian adalah seorang yang sangat suka menonton, mungkin pekerjaan yang satu ini sangat cocok untuk kalian. Bayangkan dibayar untuk menonton TV sepanjang hari.
Netflix mempekerjakan seseorang untuk menonton semua konten mereka sebelum tersedia untuk publik, dan peran mereka adalah meninjau dan menetapkan label yang benar pada setiap program, yang membantu para penonton menemukan apa yang mereka cari. Apakah itu film kriminal atau romantis, tentang sastra klasik atau acara TV lucu, atau tentang program-program lainnya. Pendorong penumpang kereta api. Di awal terbentuknya, para petugas tersebut disebut dengan Passenger Arrangement Staff. Pekerjaan mereka adalah mendorong penumpang sebanyak-banyaknya untuk masuk ke dalam kereta di stasiun kereta di jam-jam sibuk di pagi hari maupun sore hari, bertepatan dengan rush hour, jam pergi dan pulang kerja. Pekerjaan tersebut bukanlah hal yang mudah. Untuk menutup pintu kereta, terutama ketika penumpang melebihi kapasitas hingga 200% dari daya tampung kereta. Tapi petugas pendorong seringkali menahan penumpang di jalur kereta ketika kereta sudah berisi sekitar 120% dari kapasitasnya. Serta mereka juga biasanya membantu mengatur penumpang. Pelayat profesional. Pelayat merupakan orang yang menghadiri sebuah upacara kematian. Biasanya, mereka merupakan bagian dari sanak keluarga maupun relasi atau kenalan dari mendiang yang dimakamkan tersebut. Ternyata ada loh para pelayat yang mendapat bayaran untuk tangisan serta kesedihan yang mereka keluarkan di prosesi pemakaman. Meski terdengar nyeleneh dan sedikit miris, nyatanya profesi ini bisa kita temukan di Cina. Mereka yang berkecimpung di pekerjaan ini akan menerima bayaran untuk menghadiri undangan dalam rangka meramaikan suasana di rumah duka. Salah seorang pelayat profesional asal Taiwan mengatakan bahwa ia biasa dibayar $600 Amerika Serikat atau lebih dari 8 juta rupiah untuk sekali datang ke pemakaman. Pemerah bisa ular. Tugas pemerah bisa ular adalah mengumpulkan bisa ular berbisa ke dalam toples untuk digunakan sebagai anti bisa dan pengobatan lainnya. Pekerjaan ini biasanya bisa kita temukan di kebun binatang atau pusat penelitian ular. Ada dua metode yang biasanya digunakan untuk mengumpulkan bisa ular. Pertama, pemerah harus memegang kepala ular dan merangsang ular untuk menggigit membran lateks yang ditempatkan di atas wadah kecil untuk menampung bisa ular. Yang kedua, dengan meregangkan mulut ular dan menyentuh kepalanya dengan konduktor. Dengan cara tersebut, otot di sekitar kelenjar penghasil bisa akan terstimulasi dan memproduksi bisa. Tester makanan hewan. Profesi pencicip makanan hewan peliharaan ternyata cukup menjanjikan. Dengan penghasilan rata-rata setahun untuk posisi pemula food tester mendapat sekitar 375 juta rupiah, sedangkan untuk tingkat profesional bisa mencapai 937 juta rupiah. Penghasilan ini sebanding dengan tugas yang mereka jalani yang terbilang cukup berat. Pasalnya, pencicip makanan anjing harus menjajal setiap produk baru dan memastikannya sesuai standar kualitas. Mereka melakukannya dengan mencium aroma dan mencicipi langsung.